Perkenalkan, kami dari Prodi D3 Keperawatan. Kami di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Dan selamat selamat menonton. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya perawat Muhammad Rudiansa. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah di bayi ibu terdapat kelainan atau tidak. Dengan masa waktu 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau ibu bersedia, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Perawat menyiapkan alat, tutup sampiran, cuci tangan, memakai APD. Baik, langkah pertama kita ukur dulu panjang badan bayi. Panjang badan bayi 40 cm. Setelah itu kita ukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi yaitu 31 cm. Selanjutnya kita ukur lingkar tangan bayi. Baik, lingkar tangan bayi 1 cm. Setelah lingkar tangan bayi kita ukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi 28 cm. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ukur lingkar paha bayi. Paha pada bayi ini itu 15 cm. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cek tanda-tanda vital pada bayi. Baik, untuk selanjutnya kita pengecekan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita cek nadi bayi. Untuk nadi bayi yaitu 120 kali per menit sama respirasinya 30 kali per menit. Setelah itu kita cek suhu bayi. Suhu bayi yaitu 36,5 derajat Celcius. Oke, untuk selanjutnya kita ke pemeriksaan fisik. Kita periksa dari ujung kepala bayi sampai ujung kaki. Yang pertama kita periksa daerah kepala bayi. Kita lihat kepala bayi apakah simetris atau tidak, apakah ada rambut atau tidak, warna rambut dan kulit kepala bayi apakah kotor atau tidak. Lalu kita palpasi kepala bayi untuk melihat apakah ada benjolan dan apakah ada luka pada kepala bayi. Untuk selanjutnya kita akan periksa mata bayi. Kita lihat mata bayi apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat konjungtiva bayi dan jangan lupa kita periksa juga refleks pupil pada bayi menggunakan pen light. Kita lihat pupil bayi apakah membesar atau tidak dan pupil bayi normal. Lanjut kita periksa daerah telinga pada bayi. Kita lihat telinga bayi apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat pula apakah ada lesi atau tidak pada telinga bayi. Dan kita palpasi dan dilihat apakah ada benjolan pada telinga bayi atau tidak. Selanjutnya kita kaji hidung bayi. Kita lihat hidung bayi apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat daerah lubang hidung bayi apakah ada kotoran atau tidak. Dan kita periksa juga cuping hidung bayi. Lalu kita kaji juga mulut bayi. Kita lihat kebersihan mulut pada bayi dan kita lihat pergerakan lidah pada bayi. Dan kita periksa juga apakah ada kelainan atau tidak pada bibir bayi. Dan kita kaji juga refleks isap pada bayi. Untuk selanjutnya kita kaji leher dan dada pada bayi. Pertama-tama kita kaji leher pada bayi. Kita kaji leher bayi apakah simetris atau tidak, dan kita lihat pada leher bayi apakah ada pembengkakan atau tidak, dan kita ukur leher pada bayi. Selanjutnya kita kaji dada pada bayi. Kita lihat kesimetrisan puting susu pada bayi dan puting susu bayi apakah keluar atau ke dalam. Dan jangan lupa kita dengar juga bunyi napas dan bunyi jantung pada bayi. Untuk bunyi napas pada bayi normal dan bunyi jantung pada bayi juga normal. Dan kita lihat juga pada kulit dada bayi apakah ada kemerahan atau tidak dan apakah ada bintik-bintik atau tidak. Untuk selanjutnya kita kaji daerah abdomen bising khusus bayi. Untuk bising khusus pada bayi itu 10 kali menit. Dan kita lihat juga kondisi tali pusat pada bayi. Untuk kondisi tali pusat pada bayi itu berwarna kuningan dan mengkilap. Lalu kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak. Pada untuk tali pusat bayi tidak ada perdarahan. Dan kita lihat juga kulit abdomen pada bayi apakah ada lecet atau tidak dan apakah ada bintik-bintik dalam atau tidak. Nah, kita lihat aja. Yang selanjutnya kita kaji bagian genitalia pada bayi. Pertama-tama kita lihat isi adanya pada celananya. Pertama-tama kita lihat jumlah testis pada bayi dan kondisi
penis bayi. Untuk jumlah testis bayi ada 2 dan kondisi penis bayi normal. Lalu kita lihat juga daerah skrotum anus pada bayi dan lihat apakah ada kelainan atresianya atau tidak. Dan untuk yang terakhir kita kaji bagian ekstremitas atas dan bawah pada bayi. Untuk bagian ekstremitas kita kaji pergerakan ekstremitasnya, dan untuk pergerakannya yaitu normal, dan kita lihat apakah simetris atau tidak, dan kita kaji juga refleks genggam pada bayi. Oke, selanjutnya setelah pemeriksaan pada bayi kita lanjut pada refleks bayi. Oke, refleks yang pertama yaitu refleks grasp. Refleks grasp disebut juga refleks menggenggam dengan cara berikan benda pada telapak tangan bayi, benda atau jari kita. Selanjutnya ada refleks rooting. Refleks rooting ini disebut juga atau refleks menghisap. Adapun caranya yaitu dengan menempelkan jari ke pipi bayi, biarkan dia menghisap atau mencari-cari. Adapun selanjutnya yaitu refleks Moro. Refleks Moro ini disebut juga atau refleks mengagetkan pada bayi. Adapun caranya yaitu dengan menepuk tangan kita terhadap bayi, bagaimana responnya. Biasanya yaitu refleks Babinski. Refleks Babinski ini disebut juga refleks. Adapun caranya yaitu dengan mengelus pada bagian telapak kaki bayi dan lihat apakah ada respon atau tidak. Rooting reflex atau refleks menoleh. Rooting reflex adalah refleks yang dilakukan bayi baru lahir ketika sudut mulutnya dibelai atau saat sudut mulutnya tersentuh oleh puting susu mama. Sucking reflex atau refleks mengisap. Seperti namanya, sucking reflex membantu bayi untuk mengisap. Sucking reflex awalnya berkembang dari refleks rutin. Saat atap mulutnya disantun, si kecil akan mulai mengisap. Tonic neck reflex. Refleks tonik leher kadang disebut dengan fainching position karena bayi berpose mirip atlet anggan. Refleks ini biasanya terjadi saat bayi berbaring telentang. Si kecil akan menolehkan kepalanya ke satu sisi dengan tangan rentan.